Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadl Febrian dengan NIM 03110 kelompok B7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu menjelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi serta kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan juga ejakulasi dan juga fungsi pada kelenjarnya. Yang pertama yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, ereksi ini dapat dirangsang dengan dua cara, yaitu dengan pikiran atau fantasi tentang seksual dan juga stimulasi mekanoseptor di glans penis melalui sentuhan. Nah, yang pertama itu rangsangan oleh pikiran atau fantasi tentang seksual. Jadi dia akan diproses di MPOA atau medial perioptic area dan di PVN, yaitu paraventriculus nucleus di hipotalamus. Nah, hipotalamus dan hipokampus ini dia merupakan pusat fungsi dari seksual dan ereksi. Nah, fantasi tentang seksual akan meningkatkan dopamin dan juga norepinefrin atau NE yang membuat kontrol kardiovaskuler dan juga respirasi akan meningkat sehingga menyebabkan detak jantung, laju pernapasan dan tekanan darah juga meningkat. Nah, kemudian selain karena fantasi, rangsangan stimulus juga dapat melalui sentuhan, ya, melalui mekanoseptor di glans penis. Nah, stimulasi tadi akan mengaktifkan saraf parasimpatik dan menghambat saraf simpatik yang ada di arteriol penis. Nah, kemudian stimulus sentuhan akan diterima oleh nervus dorsalis penis sebagai reseptor aferen, kemudian dibawa ke segmen sakral 2 hingga 4 dan saraf simpatik akan dirangsang oleh nitrik oksida atau oxide atau NO. Nah, selanjutnya nervus erigentes sebagai aferen akan memberikan efek berupa relaksasi atau polos corpus cavernosus penis dan juga dilatasi dari arteria helicinae sehingga darah masuk mengisi caverna, lalu tunica albuginea akan tergang hingga vena akan tertekan yang menyebabkan darah tidak dapat kembali dan menyebabkan penis dalam posisi ereksi. Nah, kemudian stimulasi mekanoseptor juga mengaktifkan saraf parasimpatik kelenjar bulbouretralis yang akan menghasilkan mukus dan berfungsi untuk pelumas. Nanti sekret dari kelenjar bulbouretralis akan membentuk semen yang akan dikeluarkan pada saat proses ejakulasi. Nah, untuk proses ejakulasi sendiri terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama emisi dan juga ekspulsi atau ejakulasi. Untuk emisi sendiri yaitu transmisi semen ke uretra. Kemudian untuk ekspulsi atau ejakulasi yaitu proses keluarnya semen ke ostium uretra eksternum. Setelah melakukan ejakulasi, maka kontrol kardiovaskuler dan juga respirasi akan menurun sehingga tekanan darah, detak jantung, dan laju pernapasan akan kembali normal. Selanjutnya yaitu kelenjar yang berfungsi saat ereksi dan juga ejakulasi. Itu yang pertama, eh, seminalis atau vesicula seminalis. Jadi vesicula seminalis ini dia berupa dua buah organ berlobus yang memiliki panjang kurang lebih 5 cm dan dia terletaknya pada permukaan posterior vesika urinaria dan terdapat ductus deferens berjalan pada sisi medialnya ini. Kemudian fungsi dari vesicula seminalis ini dia menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa untuk makanan spermatozoa dan juga prostaglandin untuk motilitas spermatozoa. Selanjutnya yaitu adalah kelenjar prostat atau glandula prostatika. Nah, glandula prostatika ini merupakan kelenjar fibromuskuler yang mengelilingi uretra pars prostatika. Nah, glandula prostatika ini hanya terdapat pada pria dan secara ukurannya panjang prostat kira-kira 3 cm. Kemudian fungsi dari kelenjar prostat ini akan menghasilkan cairan seperti susu
yang berwarna agak keputihan yang mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam untuk ditambahkan pada cairan semen pada saat ejakulasi. Fungsi keduanya yaitu untuk sekret dari prostat ini, dia bersifat basa atau alkali yang berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina. Nah, untuk kelenjar prostat sendiri dia dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona sentral atau bagian dalam, zona transisional, zona perifer, dan juga zona interior. Selanjutnya yaitu glandula bulbouretralis. Nah, jadi glandula bulbouretralis ini dia terletak di dalam diafragma urogenital dan ductusnya akan menembus membrana perinealis dan akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Jadi fungsi dari glandula bulbus spongios. Jadi fungsi dari glandula bulbouretralis ini yaitu dia menghasilkan sekret cairan mukus pada fase ereksi saat terjadi rangsangan seksual. Kemudian glandula bulbouretralis ini dia homolog dengan glandula vesicularis mayor pada wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme fertilisasi dan juga implantasi embrio. Jadi yang pertama itu mekanisme fertilisasi. Jadi dia bertemunya sel sperma dan juga sel ovum yang terjadi pada tuba uterina. Nah, yang pertama sel sperma akan menembus sel ovum. Bagian kepala dari sel sperma akan melepas suatu enzim yaitu enzim hyaluronidase untuk mencerna bagian membran pelusida. Kemudian membran pelusida akan rusak dan nukleus dari sperma akan menyentuh membran sel ovum dan akan terjadi pengerasan zona pelusida yang menyebabkan sperma lainnya tidak dapat masuk. Kemudian nukleus dari sel sperma akan masuk dalam sel ovum dan akan terjadi fertilisasi dan terjadi pembelahan sehingga membentuk embrio. Nah, di blastokista terdapat tropoplas yang akan menjadi plasenta dan embrio tadi sudah berdiferensiasi akan berimplantasi ke endometrium uterus. Nah, untuk mekanisme implantasi sendiri, yaitu proses implantasi dia terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses pembelahan. Tepat saat berbentuk morula atau mengalami pembelahan menjadi 32 sel, embrio mulai memasuki uterus. Nah, proses pembelahan masih tetap terjadi. Nah, ketika akan mengalami implantasi, embrio akan berupa blastosit. Nah, pertama zona pelusida akan terlepas sebagai aktivasi dari enzim proteolitik dari cairan uterus yang disebut proses hatching. Nah, lalu bagian dari blastosit yaitu tropoplas akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat-zat makanan pada fetus. Nah, saat berkontak dengan endometrium, sel-sel tropoplas akan melepaskan enzim pencerna protein yang akan memungkinkan sel-sel tropoplas melakukan penetrasi ke dalam endometrium. Nah, selain membuat lubang yang penting untuk proses implantasi, pemecahan dinding endometrium yang kaya akan nutrisi juga penting untuk sumber bahan bakar dan juga bahan baku metabolisme. Nah, selanjutnya membran plasma trophoblas tersebut berdegenerasi membentuk sinsitium yang multinukleat yang nantinya akan menjadi plasenta bagian fetal. Nah, jaringan endometrium yang mengalami modifikasi pada tempat implantasi yaitu disebut dengan desi-2. Nah, sel endometrial akan mensekresikan prostaglandin yang secara lokal menyebabkan peningkatan vaskularisasi, edema, dan penyimpanan nutrisi. Nah, saat implantasi selesai, seluruh blastokis akan terbenam di dalam endometrium dan sel trofoblast terus mencerna sel desi-2 untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur perjalanan urin. Yang pertama yaitu ginjal. Nah,
Margomedial dari ginjal ini akan membentuk suatu cekungan dan juga celah yang disebut dengan hilus renalis. Kemudian pembungkus dari ginjal sendiri yaitu yang dari dalam keluar, yaitu yang pertama ada kapsula fibrosa, kemudian pararenal, kemudian perirenal fat, kemudian fascia renalis, dan yang paling luar yaitu pararenal fat. Fungsi dari ginjal sendiri yaitu dia mengekskresikan sisa metabolisme yang berupa urin dan juga zat asing. Selain itu juga mengatur keseimbangan air dan tekanan darah, dan juga tingkat keasaman darah atau pH darah. Kemudian ginjal juga memiliki fungsi endokrin, yaitu sebagai penghasil hormon eritropoietin, enzim renin, dan kalsitriol. Selanjutnya yaitu ureter. Setelah urin diekskresikan di ginjal, maka dia akan masuk ke ureter. Nah, ureter sendiri dia merupakan saluran muskuler berbentuk pipa yang membentang dari ginjal ke fasies posterior dari vesika urinaria. Dia memiliki panjang sekitar 25 cm dan diameter kurang dari 1,25 cm. Dia memiliki 3 penyempitan. Pertama yaitu retropelvic junction, kemudian yaitu pada saat menyilangi bifurcatio dari arteri iliaca communis, dan saat masuk ke vesika urinaria. Nah, pengeluaran urin sepanjang ureter dia oleh kontraksi peristaltis dan tekanan filtrasi glomerulus dari ginjal. Nah, ureter memasuki apertura pelvic superior dan berjalan ke anterior dari percabangan arteri iliaca communis ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, lalu memasuki basis dari vesika urinaria dalam posisi miring untuk mencegah urin reflux ke dalam ureter saat vesika urinaria penuh. Selanjutnya, selanjutnya yaitu vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini dia mampu menampung sekitar 500 hingga 1500 mili urin. Meskipun keinginan untuk berkemih itu biasanya dimulai saat vesika urinaria terisi 250 hingga 500 mili volume urin. Nah, dinding dari vesika urinaria ini terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika mucosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Tunika muscularisnya dia terdiri dari 3 otot polos yang akan beranastomosis membentuk otot atau musculus detrusor yang berfungsi dalam pengeluaran urin dari vesika urinaria ke uretra. Nah, di vesika urinaria ini terdapat ligamentum penguat untuk vesika urinaria. Jadi yang pertama yaitu ada ligamentum puboprostaticum lateral dan medial. Dia memfiksasi kolom vesika ke glandula prostat dan os pubis pada pria. Kemudian ligamentum pubovesicalis, dia memfiksasi kolom vesika ke os pubis pada wanita. Kemudian ligamentum rectovesicalis, dia akan memfiksasi ke rektum. Kemudian ada ligamentum umbilicalis medianum. Dia akan memfiksasi apex vesika ke umbilicalis. Nah, selanjutnya yaitu uretra. Nah, uretra pada wanita dia memiliki panjang 4 cm, menembus spasium perineum profundum dan bermuara pada vestibulum vagina di antara kedua labia minor. Nah, dua glandula paraureteralis skin dia akan berhubungan dengan ujung bawah uretra dan bermuara pada margo lateral ostium uretra externum. Sedangkan untuk pria, dia uretranya lebih panjang, yaitu sekitar 20 cm. Dia akan menembus prostat melalui spasium perineum profundum dan membrana perineum, lalu akan masuk ke bulbus penis. Nah, untuk uretra pada pria dia dibagi menjadi 4 pars. Yang pertama itu pars preprostatica sepanjang 1 cm, kemudian pars prostatica sepanjang 3 hingga 4 cm. Di uretra pars preprostatica ini dia terdapat sinus prostaticus, kemudian terdapat muara dari ductus ejaculatorius, kemudian terdapat crista uretralis dan colliculus seminalis serta utriculus prostaticus. Kemudian
Selanjutnya itu pars membranesia. Dia terdapat musculus sphincter uretra externum. Dan setelah itu ada pars spongiosum. Dia pars yang paling panjang dan akan bermuara pada fossa navicularis dan keluar pada ostium uretra externum. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses berkemih. Jadi proses berkemih atau miksi adalah proses pengosongan dari vesika urinaria dan diatur oleh kontrol refleks dan juga kontrol volunter. Nah, yang pertama kontrol refleks. Nah, ketika vesika urinaria terisi penuh, maka dinding dari vesika urinaria akan terangsang sehingga reseptor akan tegang. Nah, kemudian menyebabkan vesika urinaria berkontraksi karena reseptor aferen membawa impuls dan merangsang saraf dari vesika urinaria, sehingga vesika urinaria akan berkontraksi dan menghambat neuron motorik ke sphincter uretra internum, sehingga terbuka dan sphincter uretra externum juga terbuka. Dan jadi urin akan masuk uretra dan terjadi proses berkemih atau miksi. Kemudian untuk kontrol volunter dari korteks cerebri yaitu motor neuron menuju sphincter uretra externum akan terangsang. Jadi jika motor neuron terangsang, maka sphincter uretra eksternal akan tertutup. Jadi tidak akan terjadi proses berkemih atau miksi. Namun jika motor neuron dihambat, maka sphincter uretra eksternal terbuka dan akan terjadi proses berkemih. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.